Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuh wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quran yang paling mulia. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang seharusnya kita lakukan tatkala seorang dipanggil? Maka dengarkan, perhatikan, simak dengan seksama, renungkan dengan hati, lalu amalkan dengan raga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, ingatlah selalu kepada Allah, dan janganlah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang kalau seumur hidupmu engkau gunakan untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan dengan fasilitas yang ada di muka bumi ini, engkau tidak mungkin dapat menghitungnya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian jangan mati kecuali dengan kondisi Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, serta memberi kabar gembira berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, serta memberi peringatan atas azab yang sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada pemimpin kita, pejuang kita, suri tauladan umat Islam yang mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, imannya Al-Quran, cahaya hati sekaligus penghilang kesedihannya ialah Al-Quran, yakni Nabiullah Muhammad ibnu Abdullah beserta para sahabat dan keluarganya yang berjuang mati-matian demi tegaknya ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan? Adakah manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa? Saya rasa semua pernah pasti melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semuanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman.
la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian dari mereka bahkan merasa tidak pernah melakukan dosa. Ahibati fillah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, lebih dahsyat daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa dosa itu adalah suatu hal yang remeh. Dosa apakah itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang muslim mencuri mungkin, seorang muslim minum khamar mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia telah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Apakah orang tua sudah mendidik anaknya untuk mendirikan salat, ataukah kita mendidik keluarga kita untuk senantiasa mendirikan salat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam memerintahkannya. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka saqar? Lalu apa yang mereka katakan? Qalu lam naku minal musallin, kami bukan termasuk dari orang-orang yang mendirikan salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Tiapnya agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada kita bukan melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sendiri yang langsung berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah salat. Lalu sebagian kita meremehkan salat, bahkan salat yang 5 waktu. Bangga sudah menjadi orang baik karena dia tidak pernah berzina. Bangga sudah menjadi orang baik karena dia tidak pernah menjudi. Bangga sudah menjadi orang baik karena dia tidak pernah meminum khamar, tapi dia tidak salat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunannya lebar-lebar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, dia mengatakan, inni tubtul an. Ahibati fillah, kita hanya punya satu kesempatan, satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah begitu pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat. Orang dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi sakit, tetap wajib untuk mengerjakan salat. Dia tidak bisa berdiri, maka duduk. Dia tidak bisa duduk, bahkan diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam keadaan berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat saja mendapatkan celaka, apalagi yang tidak melakukan salat. Maka barang siapa yang pernah meninggalkan salat, segeralah untuk bertaubat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurbil muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Maka ingat, mulai saat ini saya mengajak diri saya pribadi dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hari-hari kita ke depannya penuh dengan amal kebaikan. Maka dari itu, laksanakanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, meninggalkan salat itu adalah dosa yang paling besar, dan jangan pernah menganggap remeh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ar-Rahman